Saya bilang sadar nggak sadar, banyak yang akhirnya kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang Dia imani ya. yang dia imani kayak gitu. Iya. Nah ya kan, jadi yang dulu kita gadang-gadang sebagai iman tuh, yang orang-orang karismatik kan imannya kan, wah, iman memindahkan gunung katanya, Wah, ceritanya iya begitu ya. betul ya. Iman memindahkan gunung, imannya keren dah, pokoknya kata ibu saya mah paling keren katanya begitu ya. Itu ternyata nggak begitu ya imannya. Iya. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di channel Karismatik Reform. Channelnya para reformis karismatik. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang tidak asing lagi, Bro Utomo. Jadi ini teman SMA saya. Dan kali ini kita mau bahas topik yang mungkin ini agak menggelitik ya, yaitu apakah orang Kristen harus selalu diberkati melimpah-melimpah, nggak boleh menderita dan sebagainya. Nah kali ini kita mau tanya nih dengan Bro Utomo nih ya. Iya. Bro Utomo, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Iya. Saya berterima kasih nih diajak siaran di channel Karismatik Reform. Saya juga waktu bincang-bincang sebelumnya saya bilang saya sangat mendukung untuk podcast seperti ini karena podcast ini bukan untuk mengkritik ya, saya bilang bukan untuk menyerang tapi untuk mengedukasi supaya kita mengerti value-value kekristenan yang sebenarnya. Saya bukan seorang teolog tapi ya saya mengemukakan pendapat saya sebagai seorang yang bergerak di dalam lapangan gitu ya. Jadi praktikal gitu ya. Nah, saya masih ingat waktu zaman kegerakan karismatik dimulai di Indonesia ya. 80-an ya. Itu positifnya ataupun yang kita sering itu kerinduan untuk cari Tuhan itu memang luar biasa. Maunya ada di rumah Tuhan setiap saat. Jadi terus kerinduan untuk menginjil juga kuat. Nah, tapi ada faktor-faktor yang saya perhatikan waktu dulu juga itu loh. Sering dibilang, wah orang Kristen tuh nggak boleh miskin. Orang Kristen tuh mesti sukses. Orang Kristen mesti kaya. Saya setuju untuk itu karena kalau miskin kita susah juga, hidupnya nggak enak gitu ya. Mau makan susah, mau tinggal di rumah yang layak juga susah. Tapi apakah itu demikian? Menurut saya tidak gitu ya. Karena saya masih ingat juga waktu dulu itu banyak diajarkan gini, oke, kamu pergi ke showroom mobil, kamu tumpangin tangan mobil itu, katakan dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini akan jadi milikku. Lalu itu juga terus ke rumah, ke perumahan, tumpangin tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, itu rumah jadi milikku. Lalu soal perjodohan juga sering juga menurut saya itu nggak sesuai dengan yang apa Tuhan mau di dalam firman Tuhan ya, Alkitab gitu ya. Nah itu yang menurut saya kita perlu belajar gitu ya, bahwa nggak semuanya mesti begitu ya. Gimana? Dan saya juga ingat ini gara-gara ajaran yang iman yang seperti kayak tadi itu tuh ya. Saya bilang sadar nggak sadar, banyak yang akhirnya kecewa karena dia tidak mendapatkan
apa yang Dia imani ya. yang dia imani kayak gitu. Iya. Nah ya kan, jadi yang dulu kita gadang-gadang sebagai iman tuh, yang orang-orang karismatik kan imannya kan, wah, iman memindahkan gunung, katanya Wah, ceritanya iya begitu ya. betul ya. Iman memindahkan gunung, imannya keren dah, pokoknya kata ibu saya mah paling keren katanya begitu ya. Itu ternyata nggak begitu ya iman ya. Iya. Iman tuh nggak begitu loh ternyata itu. Jadi banyak sekali yang dalam tanda petik salah mengerti tentang hal ini, jadi kecewa, jadi imannya goncang, Iya. jadi kepahitan sama Tuhan, Betul. kepahitan sama Tuhan loh itu Ah, bisa jadi marah sama Tuhan itu. Akhirnya kan hilang begitu aja. Dan yang seperti ini ternyata tuh nggak sedikit loh. Iya, iya. Cuma mereka nggak berani ngomong. Berani ngomong ya. Cuma mereka tuh nggak berani ngomong, pemirsa. Benar nggak kalau saya bilang? Nggak berani ngomong. Kenapa? Karena mereka merasa nggak layak untuk ngomong. Iya, iya betul. Ya kan? Betul. Mereka merasa nggak layak. Jangan-jangan guanya yang dosa, atau guanya yang kurang berkenan, kurang suci, atau kurang apa begitu. Iya. Nah, itu yang saya bilang, ajaran-ajaran itu yang sering digadang-gadang untuk dalam tanda petik nih ya, Iya. marketingnya gereja, saya bilang nih, itu banyak yang mengecewakan, benar ya. Betul. Nah, sekarang mungkin next episode nih kita akan kalau ada kesempatan gitu ya, Iya. kita bahas mengenai iman itu sebenarnya itu apa. Iya, iya. Ya itu memang mungkin agak dalam, mungkin Iya. agak kita mesti Iya. kupas secara biblikal atau apa. Nah, itu kan ranahnya saudara saya ini gitu Atau ya. kita bikin seminar. Iya. Nah, saya juga kadang-kala fenomenanya coba setiap kita harus sukses, kita harus kayak yang ngomong itu memang biasanya yang ngomong itu nggak pernah yang hidupnya pas-pasan, yang ngomong itu pasti dia sudah berhasil, dia punya usaha, jadi gampang ngomongnya. Tapi orang-orang di gereja banyak yang nggak seperti itu, yang hidupnya pas-pasan, tapi nggak pernah ngomong, wah saya berhasil gitu ya, saya hidupnya diberkati. Dan itu menurut saya coba kalau ada mereka mereka bisa berkesempatan ngomong di depan, pasti mereka akan sadar bahwa oh nggak semuanya loh ikut Tuhan itu mesti punya banyak duit, kerjaannya berhasil, terus punya segala-galanya, diberkati. Benar nggak? Benar. Saya pernah dengar loh saat ada yang cerita begini ya. Ini aktivis nih. Oh, Aktivis. Dia udah pokoknya semua kata pendetanya nih ya, diturutin deh gitu, turutin. Suruh pelayanan gitu, suruh ikut ini ikut, suruh berkorban, suruh persembahan, ikut semua, pokoknya all out dah pokoknya untuk kegiatan rohani. Bantuin bantuin gereja, pekerjaan gereja, semua pelayanan, pokoknya dia aktif. Dia ngomong begini loh, ini gua nih udah all out kayak begini nih, kalau sampai gua kena masalah nih, gua marah deh sama Tuhan. Loh, belum kena masalah udah mau ngancem loh. wow. Yeah. Belum kena masalah aja udah ngancem. Iya, iya. Nah, coba kita bayangin ya. Jadi dia expect dia melakukan semua itu, dia dapat sesuatu reward, imbalan dari Tuhan. Dia dapat reward. Padahal nggak semestinya begitu. Iya, betul kan? Cara kerja Tuhan nggak mesti begitu, benar nggak? Ini kalau saya bilang, apakah ada salah pengajaran dari si pendeta, benar nggak? Benar. Dia nggak mendidik jemaatnya itu. Betul. Begitu kan? Betul. Jadi kembali lagi ya, pemirsa, jangan baper gitu ya. Jangan baper, betul. Jangan baperan. Kita ini sedang mengangkat sesuatu yang tabu gitu, yang tabu diceritakan di gereja begitu. Jadi semoga ini kita bisa jadi masukan nanti supaya kita bisa ada
jalan keluarnya seperti apa? Iya. Ini menarik kan. Coba soal cerita soal naik pesawat nih. Nah, saya terus terang banyak temuin hamba-hamba Tuhan ya bilang, wah kalau perjalanan panjang ke luar negeri dan lain sebagainya itu, saya karena perjalanan panjang takut kelelahan, pilihnya bisnis kelas. Tapi walaupun saya tidak mengatakan tidak boleh ya, tapi kita coba membandingkan ya. Dia banyak yang mengatakan gitu, nggak enak lah dan lain sebagainya, menderita lah karena kakinya panjang. Bukan, menurut saya pemikiran saya nggak boleh, tapi saya sangat-sangat menghargai Pendeta Stephen Tong. Saya pernah ketemu dia beberapa kali di Los Angeles. Waktu sebelum saya berangkat juga saya sering ke gereja dia yang di Granada. Saya masih ingat dan coba perhatikan, ada beberapa video dia yang dia tertidur di bandara-bandara. Dan yang terakhir ini saya lihat itu lewat media sosial, dia naik pesawat Lion Air menuju Makassar dari Jakarta atau tidak salah. Dan dia itu sampai palanya itu kepentok di yang buat taruh cabin luggage itu. Nah, jadi saya pernah dengar dia waktu dia khotbah di LA, saya jelas banget. Waktu itu dia safari pelayanan ke mungkin 15 kota atau 20 kota. Dari satu kota tiap hari pindah. Dan tiap hari harus naik pesawat. Dia bilang, saya mau mempergunakan uang sebijaksana mungkin. Dia bilang, saya bisa naik pesawat yang kelas bisnis, first class, tapi saya tidak mau. Lebih baik uang itu saya pakai untuk penginjilan. Jadi, walaupun buat dia, waktu itu dia udah umur 80 lebih. Saya tahu. Waktu itu ketemu dia berkhotbah di situ. Jadi biarlah kita menurut kamu gimana? Nih, Belajar ya. Pemirsa nih, saya mesti klarifikasi dulu ya, disclaimer dulu nih ceritanya nih. Jadi jangan disangka kita ini Proses anggota gereja Reform atau anak buahnya Stephen Tong. Bukan. Kita ini orang karismatik yang udah puluhan tahun di karismatik. Jadi sekarang kita mau ngomong apa adanya gitu loh. Jadi jangan apalagi salah sangka dulu. Stephen Tong identik dengan kata reform ya. Iya, nah itu ya. Jadi kita mesti disclaimer dulu nih. Iya betul. Sorry saya lupa. Iya, karena Stephen Tong tuh identik banget. Tapi keteladanan itu yang saya mau katakan, saya belajar. Itu jadi buat kita yang umur 80 loh. Iya, yang buat kita yang bagus kita katakan bagus. Yang jelek kita katakan jelek. Betul. Kita mau jujur, ya kan? Jadi otokritik, kita mau jujur. Jadi kita harap juga jangan ada yang baper-baperan lah begitu ya. Kalau mau baper ya nggak apa-apa lah, gitu. Oke, gini. Jadi kembali lagi yang tadi itu ya. Jadi saya bilang kan ada masalah di ajarannya itu ya. Iya. Ada masalah di ajaran. Gembalanya saya termasuk salah satu yang bermasalah dengan ajaran itu. Yang dulu istilahnya saya imani yang seperti yang model-model kayak begitu itu ya. Itu ternyata mengecewakan. Bukan cuma yang soal yang kayak begitu. Bukan cuma yang soal yang aneh-aneh begitu yang ditumpang tangan. Bukan loh. Ini yang normal-normal. Oh, apa tuh? Yang normal-normal misalnya kita sekolah yang benar atau apa yang benar, melakukan apa yang benar. Tapi malah kok rewardnya seolah-olah ya, kenapa yang datang justru kesialan? Oh. Kenapa yang datang justru kok kayak malapetaka nih? Oh iya. Itu bukan apa namanya, bukan kita iman konyol-konyolan kayak begitu loh. Ini ya, kita udah melakukan yang benar kok malah hasilnya kok malah dapat musibah ya. Dapat musibah. Wah. Dan itu dianggap itu punya dosa lo. Punya dosa ya. Oh, punya dosa lo katanya. Ngecek dulu lo, mungkin lo ada kutuk lo. Iya, itu yang sering. Nah, ekses begini. Iya. Jadi akhirnya, pemirsa jangan baper-baperan. Iya. Akui gitu ya. Iya, maksudnya gini. Gara-gara kayak begitu. Nah, ini saya bilang aja terus terang. Sekelompok elit yang aktivis, pengerja, apa segala macam yang itu akhirnya terhadap orang-orang begini mereka tuh nggak simpatik, malah menjudge, iya, menghakimi. Iya.
orang-orang seperti ini, saya bilang, mungkin banyak loh, cuman nggak berani ngomong. Iya. Banyak nggak berani ngomong. Dan akhirnya ya udahlah, memendam kepahitan itu sendiri. Nah, saatnya sekarang kita angkat saudara-saudara kita yang ini, kita kasih penghiburan dan kita kasih penjelasan yang benar kepada mereka ini, supaya mereka bisa diberkati dan dibangun rohani. Iya, Gitu ya. Siap. Ya, oke. Untuk kali ini kita sudahi dulu. Jadi nanti kita ada episode yang berikutnya yang lebih menarik. See you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.